Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam generasi Bumi Merah Putih. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, saat ini kami sedang bersama salah seorang rekan kami, dan beliau yang akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan leluhur kita membangun sebuah candi maupun sebuah situs, dan tentang bencana alam khususnya gempa bumi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Setiap informasi yang didapat dari channel Generasi Bumi Merah Putih, mohon rekan-rekan kaji kembali. Gunakan olah rasa dan olah pikir kalian. Mohon disimak dan didengarkan hingga selesai, agar tidak terjadi gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya nih. Ini kan tadi baru ada kabar kalau di Cianjur sekitar jam 10 tadi ada gempa. Ya memang sih kekuatannya tidak besar. Nah, ini pengaruh dari mana nih untuk gempa ini, Mas? Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau seumpamanya apa yang saya berikan ini bukanlah ada maksud tertentu ataupun di luar daripada pemahaman yang sudah ada. Apalagi hal ini hanya merupakan suatu pandangan saja gitu ya. Jadi begini, gempa itu diakibatkan oleh suatu getaran-getaran di mana bumi itu mengalami suatu proses, apa itu? Penyempurnaan. Penyempurnaannya itu apa? Yang disebut lempeng dasar bumi itu saling bertumpu untuk menghindari terjadinya kekosongan. Nah, itu terjadi gempa seperti kayak gitu. Nah, apabila terjadinya suatu kekosongan tanpa ditutupi, bumi akan mengalami suatu patahan. Kalau terjadi di bawah perairan, apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Tetapi kalau di daratan itu pun akan terjadi seperti apa? Atau bisa saja terjadinya longsor, lubang, nah seperti itu. Nah, sebenarnya dari mana awalnya itu gempa? Jadi gempa itu didasari sejak adanya suatu getaran. Apa tuh getaran? Terutama itu pada penyangga bumi. Nah, penyangga buminya apa? Yaitu gunung-gunung. Salah satunya itu gunung. Nah, yang kedua, tekanan bumi. Tekanan bumi apa itu? Yang menopang daripada sumber-sumber rawan getaran. Contohnya kalau kita melihat suatu peninggalan purbakala berupa candi ataupun situs. Nah, umumnya orang tua kita dulu tuh membangun candi seperti itu untuk menopang daripada getaran-getaran bumi. Agar tidak terjadi gempa atau mengurangi getaran gempa yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau kita merasakan gempa sedikit gitu ya,
Tetapi kalau kita mengalami di pusat gempa, itu jauh lebih hebat daripada apa yang kita rasakan. Nah, kalau menurut pandangan saya yang terjadi di Cianjur, itu mungkin berkaitan seperti hal itu. Nah, contohnya kita banyak mengalami suatu kejadian-kejadian fenomena alam. Misal munculnya situs-situs peradaban masa lalu. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Karena apa? Peradaban masa lalu itu dibangun umumnya untuk menahan dan menopang getaran daripada gempa. Itu yang dipelajari oleh para leluhur kita dari kejadian-kejadian masa lampaunya sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, itu dijadikan suatu seolah-olah pemberitahuan pada kita atau peringatan gitu. Nah, dengan adanya sebuah bangunan purbakala. Jadi kalau yang terjadi di Cianjur itu ya kemungkinan suatu peringatan bahwa ada suatu pergerakan di mana pergerakan suatu gempa itu yang dikhawatirkan pada kita ya, dan dikhawatirkan itu mempengaruhi situasi yang kita tidak inginkan, seperti ya kita sebut ya bencana atau apa. Nah, itu nanti yang disalah siapa? Nah, itu. Tetapi kalau banyak kita bisa melihat lebih jauh apa sumber daripada gempa tersebut, itu yang akan kita atasi. Gitu. Dari mana sumbernya? Bumi pun sebenarnya itu tidak mengalami suatu pergerakan tersendiri, tetapi apa? Kehidupan yang ada di bumi pun mempengaruhi. Nah, jadi kalau sesuatu yang ditopang itu tidak memenuhi standar tekanan, itu akan mengalami getaran yang hebat. Sampai apa namanya, kita bisa merasakan getarannya seperti apa. Nah, itu karena apa? Tidak ditopang oleh beban. Nah, seperti kayak kita melihat sebuah candi berdiri situ ya, itu ada sebuah titik yang untuk menopang apa namanya, sumber daripada getaran tersebut. Berarti pembangunan candi itu di mana di situ ada titik gempa. Ya, itu. Atau mungkin itu suatu kejadian di masa lalu yang nggak tahu deh apa. Karena kan banyak suatu, ya kalau kita dikatakan kejadian bencana apa gitu ya. Titik daripada getaran tersebut itu ditandai seolah-olah seperti itu. Ditandai ini yang pusatnya, ini yang rawan, nah seperti itu. Nah, itu kita wajib istilahnya apa? Menjaga dan memelihara. Termasuk Gunung Padang? Ya, Gunung Padang ya termasuk Gunung Padang. Situs Gunung Padang itu sebenarnya paling tua ya, paling tua. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usia daripada sebuah situs ataupun pembangunan daripada peninggalan purbakala yang mempunyai usia tua itu bisa dikatakan bahwa apa yang dibangun tersebut di luar logika kita deh. Seperti itu. Nah, artinya apa? Sesuatu yang jauh dari pola pikir kita. Gitu. Karena sesuatu itu kan masa yang jauh banget. Gitu. Atau mungkin ya bisa dikatakan sejarah ya belum ada yang mencatat ataupun tidak ada dalam catatan sejarah. Dan kita tidak mengetahui. Kita hanya mengetahui apa? Adanya suatu kehidupan di masa lalu. Seperti itu.
Dan masa lalu itu seperti kita katakan sebagai suatu peradaban. Mengapa peradaban itu punah? Nah, apa penyebabnya? Nah, seperti itu kan. Nah, itu yang harus kita khawatirkan gitu, pada kehidupan sekarang ini. Kalau Gunung Padang itu dieksploitasi atau digali untuk mencari tahu lebih jauh, itu dampaknya yang terjadi apa? Ya, kalau bicara dampak, ya dampak kita nggak mengetahui ya. Tetapi kalau kita mempelajari suatu kehidupan di masa lalu, mungkin dampak daripada kehidupan masa lalu seperti itu. Mengapa kehidupan masa lalu itu hancur? Nah, seperti itu. Nah, kaitan dengan dampak daripada Gunung Padang tersebut, ya apakah bisa dikaitkan dengan kehidupan saat ini? Ya mungkin bisa saja terjadi, gitu. Kalau memang sesuatu yang ada pada Gunung Padang itu merupakan suatu kejadian yang pernah terjadi dan orang tua kita atau leluhur kita gitu ya, itu membangun untuk menekan agar tidak terjadi lagi. Proses daripada bencana alam masa lalu jangan sampai terjadi pada kehidupan sekarang ini. Nah, kita cukup mengetahui saja gitu bahwa oh, ini ada peninggalan dari leluhur. Ya udah, abadiin gitu. Udah. Karena apa? Kita mengetahui bahwa leluhur nggak mungkin membangun suatu kehidupan, suatu peradaban kalau tidak ada maksudnya. Berarti kalau kita kayak Gunung Padang, itu kan bebatuannya sudah berserakan tuh. Ya kan, hanya bebatuannya yang berserakan. Terus kalau kita menggali guna istilahnya merancang, membangun kembali, itu gimana? Oh, Gunung Padang nggak bisa dibangun lagi. Nggak bisa. Kenapa? Bangunannya itu di luar logika pemikiran kita. Nah, sedangkan yang sudah berserakan itu, ya, itu mungkin sudah merupakan suatu kadar daripada tekanan tersebut. Dan apabila mengurangi tekanan tersebut, apa yang terjadi? Dia itu pusat gempa ataupun untuk menopang daripada getaran bumi. Nah, berarti apa? Getarannya akan mengalami suatu penambahan kan. Karena apa? Bebannya berkurang. Yang dikhawatirkan itu akan mempengaruhi daripada lingkungan alam sekitarnya atau bahkan lebih luas daripada lingkungan tersebut. Kenapa? Getaran-getaran bumi itu tidak hanya pada satu titik, tetapi apa? Merembet. Itu yang dinamakan siklus daripada perputaran roda, daripada perputaran bumi, daripada perputaran arus kehidupan bumi. Nah, itu yang berderet itu. Siklus. Mempengaruhi gunung-gunung yang lain tidak? Gunung, mempengaruhi gunung-gunung. Ya bisa jadi. Seperti itu. Nah, itu baru gempa ya. Itu baru gempa. Tetapi kalau di suatu tempat tersebut selain gempa atau apa itu? Misalkan kita mengetahui bahwa sebuah situs ataupun bangunan purbakala itu untuk menopang suatu gempa. Bagaimana kalau itu hanya untuk menahan ataupun menekan daripada
bukti dari peredaran sumber lapa atau gas bumi atau apa yang disebut itu dalam kehidupan di bawah bumi, kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Kalau diduga di situ ada emasnya gimana, Mas? Emas, ya kalau emas ya mungkin memang pada kehidupan yang disebut kerajaan dulu gitu ya, menyimpan emas di situs-situs ataupun di candi-candi mungkin ada. Tapi kalau untuk hal seperti itu ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk mengetahui mengapa ada emas di dalam sebuah kuburan candi ataupun kuburan situs purbakala gitu ya. Nah, kita juga harus bisa memikirkan jauh ke depan. Gitu. Mengapa orang tua kita atau leluhur kita itu meninggalkan emas di dalamnya? Untuk apa? Seperti itu. Apakah untuk kekayaan, apakah untuk suatu kemegahan, kita nggak tahu. Gitu. Tetapi kalau umpamanya kita bisa menyimpulkan bahwa suatu emas memiliki suatu kadar emas itu berupa rangkaian daripada atom sebenarnya. Apakah atom itu bisa dikatakan atom itu yang bisa meledak atau itu? Enggak, bukan. Tetapi ini jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan. Ya katakanlah emas itu sebagai perlambang suatu kejayaan atau keindahan lah katakanlah. Nah, seperti itu. Jauh daripada atom. Gitu. Jadi emas itu perlambang daripada keindahan. Gitu. Ya mungkin gunanya emas itu berada di sebuah situs ataupun di candi itu ya. Gunanya untuk kemegahan. Yang dimaksud kemegahan adalah kejayaan. Nah, kejayaan kapan? Ya mungkin orang tua kita dulu itu ya menginginkan kejayaan untuk bekal anak cucu kita. Gitu. Dan bukan buat bekal untuk perorangan. Bukan. Kalau itu menurut pandangan saya ya. Seperti itu. Apakah bisa menjadi penopang juga? Penopang gempa? Iya, mempengaruh. Bisa terjadi. Berpengaruh. Hal tersebut bisa mempengaruhi. Gitu. Gunanya untuk menopang ataupun juga menghalau. Kita kembali pada cahaya emas ya, misalkan gitu ya. Nah, atau itu bisa dikatakan untuk menghalau gelombang elektromagnet cahaya tersebut. Nah, itu menurut saya gitu ya. Kalau menurut secara penelitian ya saya nggak ngerti dah. Mungkin bisa dijadikan sebuah riset. Nah, bagaimana cahaya emas itu bisa menghalau gelombang daripada elektromagnet? Elektromagnet yang mana? Yang sumbernya negatif. Nah, seperti itu. Artinya yang tidak kita inginkan lah gitu. Gelombang tersebut. Terus apakah pembangunan situs ataupun candi itu juga mempengaruhi daripada sistem tata surya, bintang-bintang ataupun planet-planet, mempengaruhi nggak? Ya, itu mempengaruhi daripada kehidupan siklus yang disebut alam semesta. Apa itu? Siklus daripada alam semesta itu tak kasat mata. Kenapa? Getaran ataupun apa yang disebut gelombang itu tak kasat. Nah sekarang begini, kenapa planet ada di sana, bintang ada di sini? Kita akan bisa berpikir bahwa
ada sesuatu yang menahan gitu. Kalau kita berpikir secara logika, ya, gitu. Kok ya nggak bisa jatuh? Gitu. Nah, itu sesuatu yang kita pikirkan dan kita renungkan bahwa sesuatu itu tak kasat mata. Artinya apa? Ada suatu gelombang ataupun yang disebut aliran yang saling berkaitan. Nah, jadi antara bumi dan alam semesta langit sekalipun itu saling berkaitan. Nah, jadi apa? Kehidupan kita itu suatu sirkulasi daripada kehidupan yang ada di alam semesta. Jadi kehidupan yang ada di bumi pun mempengaruhi daripada kehidupan yang ada di luar bumi. Jadi kaitan daripada getaran-getaran yang ada di bumi itu mempengaruhi yang ada di luar bumi. Makanya apa? Bumi ini kita bersama-sama harus mengatur supaya apa? Bumi ini stabil. Dari mana? Ya itu tadi, seperti mengabadikan sebuah situs ataupun candi, seperti itu. Yang udah ada aja. Jadi nggak usah kita gali lagi, nggak usah kita cari ya? Nggak perlu. Berbeda kalau memang sudah nampak secara nyata gitu, seluruhan gitu ya otomatis kan debu-debunya dirapiin gitu kan. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau belum nyata nggak usah dicari. Nggak perlu gitu. Karena apa? Kita harus mengkhawatirkan hal tersebut. Karena apa? Sesuatu yang kita tidak tahu dan sesuatu yang kita tidak mengerti ataupun kita tidak pahami mengapa orang tua kita dulu itu membangun candi seperti itu. Kemudian alam memberikan suatu proses, terjadinya begini, ya udah, mau diapain lagi. Yang menyebabkan candi itu muncul itu apa? Ya kalau saya bilang itu udah waktunya. Alam itu bekerja dengan saling berhubungan juga. Ya kalau bicara tentang sesuatu hal yang tak kasat mata, misalkan ini muncul, ya hal itu saya nggak bisa menggambarkan ya. Ya mungkin dikatakan memang udah waktunya terbuka buat kemunculan situs itu aja, atau candi purbakala itu. Situs Gunung Padang itu katanya kan lebih besar dari Borobudur. Nah, karena luasnya juga lebih luas daripada Borobudur. Nah, kalau menurut Mas gimana tuh? Pembangunannya gitu ya. Bentuknya, bangunannya. Ya kalau dibilang lebih besar, bukan membandingkan, tetapi memang dikatakan situs Gunung Padang besar, megah, gitu, dan kuat, heboh. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya itu ya, antara Borobudur dengan situs Gunung Padang sebenarnya itu ya tidak ada yang namanya perbandingan, tidak ada. Karena apa? Sama-sama menjalankan fungsi sebagai penopang terutama. Itu. Jadi biarpun tua usia daripada bangunan tersebut, tetapi fungsi sama sebagai penopang daripada getaran yang ada di bumi yang kita sebut sebagai getaran gempa. Itu kubah atasnya katanya lebih besar. Ya, itu kubah
Gunung Padang itu besar. Nah, bisa dikatakan mungkin sebesar dari lingkungan yang ada di Candi Borobudur. Kubah tertutup. Kubahnya tertutup. Iya, kubah tertutup. Jadi kalau suatu penggambaran penggambaran situs Gunung Padang itu seperti yang sudah digambarkan penggambaran ilmuwan ataupun bagaimana bentuk daripada Gunung Padang tersebut. Terus hubungan gempa yang di Cianjur, apakah berhubungan dengan situs Gunung Padang yang lagi dieksploitasi atau digali? Ya, Berhubungan kalau bicara hal seperti itu mungkin berkaitan, tetapi bisa juga terjadi di luar daripada situs Gunung Padang, gitu. Artinya ada suatu penopang yang mengalami kekurangan beban. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Jadi ya penopang tersebut ya mungkin bagaimana, kenapa gitu. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Jadi tidak hanya di dasar daripada bawah bumi, bukan. Di atas bumi pun kita perlu mempelajari gitu. Nah, di atas tanah itu bagaimana gitu. Saya ucapkan terima kasih nih Mas informasinya. Ya mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, demikianlah penjelasan dari rekan kami mengenai maksud dan tujuan daripada leluhur. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Tahu atas segala kehendaknya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam generasi Bumi Merah Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.